Yo, balik lagi di Super Motor Channel. Ini gue baru ketemu lagi sama Bobby Stunt Rider setelah sekian lama. Berapa hari nggak ketemu? Berapa minggu? 4 bulanan kayaknya. 4 bulan. Gue baru ketemu lagi. Terakhir ketemu tuh waktu acaranya Bobby yang 1 juta subscriber waktu di Tasik kemarin. Dan gue baru ketemu lagi sekarang. Dan gue janjikan ke kalian mau mau ngadain Q&A bersama Bobby Stunt Rider. Oke, kita mulai aja ya. Pertanyaan pertama dari Hanifah 31 underscore. Yang sampai sekarang aku masih penasaran tuh AA Bobby anak keberapa dan berapa bersaudara? Oke, Hanifah. Oke, pertanyaan pertama itu gua itu anak ketiga dari 3 bersaudara. Berarti Bobby adalah Anak bungsu. bungsu. Berarti gua bungsu, guys. Gua anak ketiga dan semua kakak gua cowok semua. Dan ya, Gak ada rencana buat tambah anak lagi. ntar gua tanyain ke mama. Yang pertama siapa tuh namanya? Yang pertama yang paling gede itu Rama. Dia Rama. Yang kedua yang mungkin sering gua Iya, post. sering lihat ya. Kadang sering gua post dan katanya itu mirip ya. Kalau yang pertama itu mirip kan? Mirip juga. Mirip tapi nggak terlalu lah. Dan belum pernah publis ya itu ya, belum pernah kelihatan juga. Udah dipublish tapi mungkin sekali-kali lah. Kalau yang kedua itu Adi, itu banyak yang bilang kembaran gua juga, cuman dia brewoknya agak banyak. Tuh umurnya jauh guys, 8 tahun sama gua tuh bedanya. Tapi nggak terlalu jauh sebenarnya, miripnya katanya mirip. Mirip sih, emang mirip. Gue lihat juga mirip. Kayak ini kayak pinang di belah kampak. Udah dijawab ya. Jadi Bobby itu anak bungsu dari 3 bersaudara. Next. Kita ke Wait, sorry gua pakai celana pendek guys, biasanya gua pakai celana panjang. Dan ini baru aja dibeliin loh, asik, dibeliin sama siapa, Bob? Biasa. Oh, biasa. Ini mahal nih, gua pamerin di channelnya Ipeng nih. Ini 700.000, lu percaya nggak nih? Gila, ini 700.000 asli? Gila. Berarti lu ketipu belinya. Mahal, gila. Kemahalan itu. Hadiah sih gua. Sok lanjut. Ini pertanyaan kedua dari @silpila Vigmore. Ceweknya Bobby suka cemburu nggak kalau Bobby bikin konten 18 plus sama cewek lain? Oke. Lu kalau Silpi kalau jadi cewek aku gimana? Cemburu nggak? Silpi mau nggak jadi ceweknya tuh? Tapi yang ke-10. Cemburu sih ada pasti ya, yang namanya cewek lah gitu. Cemburu pasti. Cuman dia nge-support gua sih. Nge-support gua dan percaya sama gua bahwa gua itu nggak akan macem-macem, cuma sekedar konten gitu ya. Padahal di belakang ya konten cuma konten doang gitu guys. Jadi aman sih selagi guanya di jalur yang benar dan terpercaya, tajam, terpercaya ya. Tajam silet. Ya aman-aman aja guys. Jadi gimana kita ngeyakinin ceweknya? Nah, gimana skill kita buat ngeyakinin cewek kita, gimana caranya kita bisa merayu gitu. Kita harus padahal dia ke ceweknya ngerayu, ke kontennya juga ngerayu. Udah jawab ya. Berarti aman itu kalau cemburu itu manusiawi lah. Manusiawi aja. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana tips and triknya buat motovlog atau stunt vlog supaya mencapai 1 juta subscriber dan harapan apa yang belum tercapai? Oh, ini dari Bandi Boliam 2205. Oke, apa sih tipsnya? Sebenarnya tips and triknya banyak banget guys, cuman simpelnya itu cuman mungkin kita harus, kalau kita baru mulai nih, kita harus merencanakan kita tuh mau jadi motovlogger kan ya? Motovlog atau stunt vlog biasa. Beda sih. Motor lah, ya beda sih. Pokoknya otomotif lah, mau motovlog, mau stunt vlog. Kita tuh harus mikir konten kita tuh ke depan, seenggaknya 20 ke depan konten kita mau ngapain. Jadi kita udah merancang sendiri. Setelah merancang baru kita bikin. Dan ke depannya kalau ide kan nanti muncul dadakan lah. Ya, Muncul dadakan, kita harus
berani gitu bikin aja, jangan cuma dipikirin, kita bikin aja terus konsisten dalam ngedit, dalam upload, karena lama-lama itu pasti Ya lumayan naik sendiri sih. tentu pasti naik sendiri, yang penting menarik lah, dan banyak belajar juga dari motovlogger atau stand vlogger yang udah pada gede. Kita tuh jangan nggak mau belajar, jangan tutup muka gitu. Ya, dan jangan apa ya, kayak gue kan ini baru mulai, dan jangan sungkan gitu kita nanya, jadi jangan asapang urangna itu. Lah gitu, jangan sungkan. Gitu sih intinya. Terus apa? udah segitu pertanyaan sih. Udah ya, tadi si Bandi. Lanjut kita ke Ahmad Sarifin. Ahmad Musadek. Sakitan mana, jatuh dari motor atau sakit si dia jatuh ke pelukan orang lain? Oh, sakitan ini udah jawab ya sebelumnya ya? Ini sebenarnya udah ditanyain waktu Q&A di divisi baru. Iya. Nggak apa-apa lah kita baca lagi di sini. Lebih sakit jatuh di aspal, guys. Ya, itu sakit. Kenapa? Karena ketika si doi jatuh di pelukan orang lain, kita cari aja lagi doi Ya, yang lain. karena jatuh dari aspal itu berbekas, bro. Bekas. Nggak bisa dihilangin. Ya. Kalau ya, jatuh yang satu lagi kita cari stok aja. Cari stok aja, kita tambal. Mbak. Udah dijawab ya. Terus kita ke Lanjut. ini nih, ada ini kayaknya lu juga kenal, Bob. Siapa itu? Ini star yang sudah tidak asing lagi dari Tangerang. Oh, siap. Dari Fitri Anggraini _10. Oke. Fitri. Nih Pit, gue bacain Pit. Mana Pit? Tanyain Bang Bobi, udah habis berapa sabun hari ini? Pertanyaan yang benar-benar sulit dijawab saudara. Oke, untuk hari ini dia nanyanya hari ini loh. Untuk hari ini gua belum ngabisin sabun sedikit pun karena gua belum mandi. Yeay. Bener ya? Dah. Udah Pit, udah jawab Pit. Udah jawab Pit. Lo ngeres terus. Lagi. Ini juga cewek lagi nih yang nanyanya. Mira _Cumil. Oh, ada Mira Cumil, siap. Siap, gua udah nganak hati nih dia nanya nih. Apa katanya? Bohongnya tembus tuh, itu karena Robert Cons. Ngerti gak? Nggak ngerti. Gak ngerti kan? Itu yang Ini soalnya gue pas upload foto fotonya. itu Lagi apain fotonya? yang Oh, lu lagi kon. duduk ya di kon tuh. Oke, ya. Jadi fotonya itu waktu gua duduk di kon tuh apa ya? Iya, Segitiga. Kerucut jalanan, guys. Jadi bawa Pantat itu. Pantat ini. Pantatnya Bawa pantat. tuh. Jadi bahasa Sunda ini dia emang orang Sunda asli. Nanyanya emang nyeleneh, orangnya juga nyeleneh. Translate. Pantatnya tembus nggak ke Robert Con kata dia. Robert Con tuh apa? Oh iya, Con Iya, yang Con tadi. Enggak, itu enggak tembus. Mil, itu enggak tembus, Mil, cuman agak geli-geli dikit lah. Geli-geli dikit. Cuman kerasa. Enggak penting banget, selebgram nanyanya enggak penting banget loh. Gimana sih? Tapi terima kasih sudah berpartisipasi di channel saya. Kita lanjut ya, pertanyaan selanjutnya dari Tiara _3103. Apa motivasinya untuk jadi YouTuber plus stunt rider? Oke, motivasi gua berarti kan ya? Ya, motivasi lo. Motivasi gua jadi stunt rider tuh dulu tuh karena ini guys, gua udah mulai sibuk kerja. Pas gua kuliah tuh udah mulai jarang nge-stunt, udah mulai sibuk sampingan lah, udah mulai kerjaan yang akan datang gitu. Jadi gua bikin iseng-iseng bikin YouTube, iseng-iseng upload video, bikin tutorial dan lain sebagainya. Gue udah merancang untuk konten gue ke depannya dan iseng-iseng dan akhirnya gede gitu loh. Jadi motivasinya itu sebenarnya nggak sengaja, sebenarnya cuman biar karya-karya gue atau skill gue yang sedikit ini bisa dimanfaatkan untuk yang pengen belajar freestyle, dan gue nggak mau dilupain sama yang baru-baru gitu. Jadi seenggaknya pada kenal ya, dari situ motivasinya sebenarnya. Dari jawab ya Tiara. Terus kita lanjut. Ini kayaknya nggak pernah ikutin YouTube-nya Bobi nih. Dari Semut Lumpur _ Pak Bobi kapan up ke 2,5 kayak Denistan sama Palkor dan Redby? Ditunggu saja. Nah, ini udah simpel kan.
Kalau lu ngikutin Super Moto Channel pasti udah lihat motornya kayak gimana. Nah, Itu udah 10 part kalau nggak salah. yang punyanya aja belum loh. Ngeri. Kita pindah ke YouTube aja lah. Ini kayak serang motor. Mana? Tuh. Kita lanjut ya, sekarang pertanyaannya gue ngambil dari YouTube. Dari Yosta Satria Sakti. Dari ketiga motor Kak Bobby, yang mana yang paling enak buat freestyle? Bukan 3 ya, sekarang 4. Sekarang 4 guys. Cuman mungkin yang keempat ini masih baru, jadi gua masih belum cek, belum merasain ini itunya. Untuk yang 3 ini, yang paling enak apa ya? Sebenarnya ada rasa-rasa tersendiri gitu. Rasa-rasanya beda. Beda, ada kelebihan sama kekurangannya tersendiri. Cuman kalau untuk harus milih, gua paling pilih yang Vixen. Lebih enak yang Vixen, lebih apa ya? Lebih gacor yang Vixen mungkin. Karena ya. lebih sering dipakai sih. Karena lebih sering dipakai harian juga yang Vixen. Jadi ya gua pilih yang Vixen. Oke, udah jawab ya. Ya. Lanjut. Ini banyak banget yang nanyain Bobby punya pacar enggak, kata dia. Gimana caranya? Diwakilin aja soal Diwakilin cewek. aja ya. Bobby punya pacar enggak? Kalau nggak punya sama Teteh Windy aja gitu. Nggak, salam dari Rangkas Bitung. Oke. Ini untuk yang nanya cewek sebenarnya banyak katanya guys. Cuman gua cuman dibacanya mungkin nggak Akumulasi aja semua. ntar semuanya ya. Ya. Punya pacar nggak? Ada sih. Ada, tapi nggak gua expose sebenarnya. Dan alasannya, sebenarnya alasannya nggak akan gua terangin, tapi gua terangin dikit nggak apa deh. Alasannya sih gimana ya? Jadi cewek gua mungkin nggak mau manjat juga yang pertama, terus nggak mau diekspos, terus ya bagus sih guys ke guanya, jadi kan bisa Ya bisa bisa apa bisa berkarya, maksudnya nggak nanggung-nanggung ya, gitu. nggak canggung gitu. Iya, nggak canggung dengan orang-orang sekitar gitu guys. Terus tadi bilang sama Windy aja, nggak bisa. Itu Windy udah punya cowok. Windy udah punya cowok, ataupun teman-teman gua yang ada di 18 plus itu pada udah punya cowok masing-masing gitu. Jadi nggak bisa. Jadi Gitu. gue tambahin juga ya. Ya. Jadi kayaknya sih buat menghargain para fansnya Bobby yang lain, betul nggak Bob? Iya, buat itu juga guys, buat kalian juga sebenarnya. Jadi kalau ada yang mau daftar bisa. Bisa BPJS. Sudah tidak mampu sekalian. Kita lanjut. Nah, ini terserah sih mau dijawab apa enggak ya. Ini bersangkutan sama uang juga. Dan gue juga belum pernah tahu ya. Ya. Gaji 1 juta subscriber sabaraha tah. Nah, barudak kayangannya. Jadi gue translate, gaji 1 juta subscriber itu berapa, kata Dins checks anak-anak. Ya, jadi banyak yang pengen tahu berapa gajinya. Oke guys, jadi gini guys, gua akan ngejelasin sedikit biar ada titik terang juga buat kalian. Ini maksudnya jadi gini guys, untuk gaji 1 juta sub itu nggak bisa dihitung dari subscriber berapanya gitu. Cuman untuk gaji YouTube sendiri, lo bisa gajian ketika uang lo udah 1.300.000 rupiah, itu baru bisa cair lah. Ya, Minimalnya tuh 1.300.000. Jadi ketika gua 1 juta subs itu nggak menentukan gaji gua gede ketika itu, karena untuk sekarang aja 1,3 juta subs sekarang gua, itu dulu gaji gua tuh kalah sama yang pas 500 apa 300-an apa 700-an, lebih gede itu gitu, jauh loh. Jadi gaji YouTube tuh nggak selalu nggak kayak UMR gitu kan, tetap nggak kayak UMR, dan semakin gede subs kita itu gaji kita semakin besar, nggak juga sebenarnya, nggak juga. Jadi untuk gua sendiri lumayan sih buat beli boneka, buat beli ayam ya. Bisa lah, masih bisa lah, beberapa kali UMR sih lumayan sih guys, lumayan. Nggak, gini aja, Bobby bisa kebeliar 25 itu harga berapa ya, itulah. Nah itu bisa sampai kebeli motor itu kan, itu gaji dari YouTube juga. Ya lumayan lah gitu kan.
Dan itu nggak instan kan, tetap Iya, dari nol dulu ada, gitu guys. ada prosesnya juga. Di Nyumi juga ada prosesnya. Nah, di Yumi guys. Tahu di Yumi guys? Next ya, kita Next. di YouTube juga tetap banyak yang nanya pacar, kan tadi udah ya. Udah. So, kalau kalian hot, kalian kirim fotonya ke DM. Yang Ipeng tadi sampai ke gua guys. Bener, jadi gue ini ya mau cerita dikit. Jadi cewek-cewek yang nggak diladenin sama Bobby itu larinya tuh ke gue, ke Divisi Baru, ke David Tope, ke Denistan, ke Repdi. Jadi merembet ke yang lain-lain. Jadi ntar gue juga nyampein ke Bobby. Jadi kalau ada yang mau ditanyain bisa ke gue, ntar gue makan sendiri gitu. Nggak, ntar gue sampein juga. Jadi guys, maksudnya bukan gua nggak mau balesin gitu ya, karena banyak. Gua nggak ke ini semua gitu, nggak bisa kerespon semua. Kalaupun kerespon mungkin 1-2 kata gitu. Jadi ya larinya bisa lah ke Ipeng, ke Danis, tuh nyampe juga ke gua kok. Kalau ada apa-apa ya, kalau mau kirim foto seksi bisa. Ya Ipeng. Jangan lah, jangan. Gue udah punya istri, ntar ketahuan lagi. Lanjut lah. Banyak banget bro. Aduh, pusing-pusing. Nah ini nih. Tapi ini juga pernah sih ditanyain di Divisi Baru kemarin. Dari Iro PML 12. Bang, kakak yang sering sama Bang Bobby yang rambut pirang kemana? Oh, siap. Itu udah nggak ada guys. Maksudnya udah nggak ada kan? Maksudnya dia udah ke ini orang lain gitu. Ya, jadi kan udah pindah ke pangkuan orang Udah lain. ke orang lain guys. Ya udah segitu aja guys. Jangan dibahas udah. Nah, skip. Udah skip. Nah, ini dari Evan Ramadan. Prestasi di freestyle apa aja? Jadi maksudnya prestasi yang pernah diraih sama Bobby di freestyle apa aja? Oke. Udah itu dong. Ya, itu aja. Prestasi yang gua pernah sebenarnya untuk prestasi sendiri, gua kalau dibanding stunt rider atau freestyler lainnya, gua tuh nggak ada apa-apanya guys. Tapi ya seenggaknya ada sih, ada. Gua dulu pernah juara kayak battle kayak di Matic yang paling lah ya, yang paling berkesan lah mungkin waktu gua di Majalengka tuh. Ipeng juga ada dulu. Majalengka itu Majalengka. acara stand gathering Ya, Monabe itu. stand gathering Monabe. Dulu gua di sana sama juara 1 di Matic. Pernah itu juara 1 kan? Juara 1 di Matic sama Vicky Kayek dan waktu finalnya lawan Vicky Kayek. Nah, itu gua juara 1. Terus event-event kayak di Banjar itu ada beberapa event, kayak di Tasik juga gua menang. Dan ya, tapi masih kehitung jari lah, nggak lebih dari 10 piala sih. Tapi ada di zaman-zaman gua dulu masih bener-bener hotnya. Kalau sekarang gua lagi fokus nge-vlog. Iya, hotnya di 18 plus sekarang. Hotnya cuma di dalam video sekarang guys. Gitu. Next kita, ini nih dari Ifnu Dark Purple. Sejak umur berapa bisa Willy? Oke, gua bisa Willy itu umur 1 SMA, berarti berapa ya? 15 tahunan kayaknya. 15 tahun gua belajar Willy. Dan itu tuh masih jarang banget dulu. Dulu tuh masih jarang banget, gua juga gak kenal sama stand rider Bandung, walaupun mungkin Ipeng dulu udah bisa segala macam guys mungkin. Waktu gua 15 tahun, gua masih bangsa. Tahun berapa tuh? 15 tahun. Berapa ya? 2009 apa 2010-an lah. Iya, 2010-an lah. Iya, 2010. Kalau gue itu walaupun gak ditanya ya, mau curhat sedikit. Gue mulai 2005, berarti 2009 tuh ya gue udah bisa gimana kira-kira? Udah bisa, ya Willy udah lancar, udah bisa circle juga. Tapi prosesnya kan dulu beda sama sekarang ya, lama Ya, gitu. bener. Gaya tuh beda sama sekarang ya. Sekarang satu gaya bisa diulik beberapa hari, beberapa minggu. Nah, sehari aja udah bisa dapat tuh. Sehari dapat. Dulu tuh susah. Jadi untuk freestyler dulu sebenarnya sangat-sangat berjasa gitu, karena mereka menciptakan gaya. Ya, benar. Karena nguliknya juga susah, yang bisa masih sedikit.
Dan kalau zaman sekarang kan, kalau kita pengen misalkan sekarang kita pengen bisa wheelie, sekarang tutorialnya udah banyak kan, di Bobby udah banyak, di Repdi dan yang lain-lain juga udah bikin tutorial. Sekarang tinggal maunya kalau Sekarang tinggal maunya aja, tinggal kemauan kita. Nah ini sebenarnya pertanyaannya sih buat gue, cuman ada nyambungnya sama Bobby juga. Oke. Dari Randy Andika, kapan kenal sama Bobby Stunt Rider? Nah, Oke, berarti mau Ipeng ini. Kapan ya? Gue pertama ketemu Bobby. Gini lah, gua dulu deh. Sebenarnya guys, kalau untuk di Stunt Rider sendiri sebenarnya lebih senior Ipeng daripada gua guys. Dan gua juga gua yang lebih hormat ke dia gitu loh. Jadi dulu tuh gua, wah Ipeng nih sering juara di mana-mana. Gua masih anak-anak bawang, masih kecil, YouTube belum ada, gua masih freestyler jalanan gitu. Gua masih freestyler jalanan, Ipeng udah punya nama lah di dunia freestyle Indonesia. Dan untuk Ipeng kenal sama gua nggak tahu, tapi untuk gua kenal sama Ipeng itu mungkin waktu di Banjar dulu, waktu Ipeng ke Padunjaya. Nah gua udah mulai kenal, udah mulai agak bangga juga kenal sama dia gitu loh guys. Dulu kalau sekarang gua Oh iya benar-benar. Jadi waktu pertama gue ketemu Bobby itu, jadi kebenaran waktu itu kita tuh disupport sama yang namanya Padunjaya. Jadi kita dipertemuinnya di situ kayaknya. Ya, nggak tahu deh Ipeng kenal gua atau enggak gitu. Kayaknya baru tahu Bobby di situ gitu kayaknya, gua nggak tahu. Ya kayaknya gitu. Jadi bahwa ini yang namanya Bobby dan dulu juga belum terkenal ya Bobby. Cuman sama lah sama yang lain ya. Sama yang lain. Jadi gue cuma dianggap orang biasa aja. Siap gitu guys. Pertanyaannya itu doang sih itu. Ini banyak pertanyaan yang sama. Ini dari Rohmat RR. Ini kalau nggak salah ini Rohmat ini pernah main ke bengkel gue Bob. Oh siap. Jadi gara-gara Bobby juga, jadi gue ikut terkenal juga. Oh siap. Tanyain kapan meet up sama subscriber Bandung. Nah ada rencana nggak? Oh ya ini bagus juga nih. Meet up sama subscriber Bandung, pengen sih guys, pengen. Cuman gua tuh nggak mau terkesan sok ngartis gitu, ya, ngerti gak sih? Nah, jadi kalaupun ada acara itu nggak akan seserius mungkin. Paling kita bareng standar lah, nggak gua doang, kayak Ipeng, Dapi, divisi baru. Kita latihan di suatu tempat, kita sekalian bikin meet and greet bareng semuanya gitu, mau bisa render. Jadi kesannya kalau Bobby sendiri yang bikin meet up kayak gitu, jadi kesannya ntar agak gimana gitu ya. Gak enak aja dengernya. Nggak enak dengernya guys. Gitu. Ntar pasti ada kok. Ntar kita nyari waktu yang tepat. Ini dari Aldi Yusuf. Bang Ipeng tanyain ke Bang Bobby, awal ide dari konten 18 plus dari siapa Bang? Oke. Awal ide konten 18 plus. Gua tuh sebelum 18 plus tuh yang hits di channel gua tuh konten terciduk. Jadi gua nggak sengaja nyiduk-nyidukin orang pacaran gitu guys. Tapi sambil willy-willy di tempat tersebut gitu. Lihat orang pacaran gua shoot. Nah, karena kan pacarannya di tempat umum, jadi bukan privasi mereka juga sebenarnya. Ya, mereka yang salah cari tempat, bukan gua yang salah nge-shoot. Kalau gua cari-cari ke kamar orang, ke rumah orang, itu baru salah gua. Itu masuknya ntar ke 86. 86 dulu terciduk. Nah nextnya 18 plus itu ketika gua ketemu cewek yang nggak dikenal gitu. Itu nggak tahu, idenya spontan aja gitu. Ketika ketemu cewek dan agak menarik, gua iseng-iseng nanya, ya walaupun nggak terlalu nakal tuh pas awal-awal. Dan jadilah 18 plus. Kenapa namanya 18 plus? Ya itu nggak tahu, ngedadak aja gitu. Ya pokoknya yang nontonnya biar umur 18 plus ke atas Ya, gitu. jadi bukan untuk tontonan anak di bawah umur ya. Kayak gitu guys. Ada himbauan lah sedikit di awal. Masa pertanyaannya nggak habis-habis Bob. Habis ya. Banyak Terakhir dong, ini gimana nih? Gak ada air deh. Klik. Iya. Narasumbernya tuh bener. Dari Dimong D45E. Kayak plat nomor nih Dimong. Dimong Dase modelnya. Iya. Ulas dong tahun sekolahnya dari
TK, SD, SMP, SMA, kuliah di mana dan tahun berapa Kang Bobby? Dan berapa tahun mungkin Kang Bobby? Untuk umur sebenarnya gue belum up guys, tapi ya nggak apa lah, biar kalian ngitung lah ya. Gua SD itu 2006, tahunnya doang kan ya? Tahun sekolah. SMP berarti gua keluar 2009. TK dulu, TK. SMP, gua nggak langsung TK, langsung SD gua. Bisa? Gua bisa. SD nggak harus TK. Gua masuk TK tuh 7 tahun, TK, SD 7 tahun. Dan semuanya naik kelas dan gue ranking terus guys, ranking terus semua SMP, SD, SMA, kuliah pun gue bagus lah nilainya gitu. Dan untuk SMA gue lulus 2000 berarti berapa ya? SMP lulus 2015 tahun. SD lulus 2006, SMP 2009, SMA 2012. SMP dulu. SD kan 2006, SMP 2009, SMA 2012. Begitu, kuliah tinggal next tambahin 4 tahun. Benar. Gitu. Udah segitu, jadi umur gua tinggal kalian hitung aja lah. Hitung sendiri ya. Hitung sendiri. Segituan. Oke, apa ini pertanyaan terakhir kan nih? Aduh. Ini pertanyaan menuju terakhir. Menuju terakhir. Siap. Pertanyaan menuju terakhir, guys. Kenapa Bang Boy suka boneka gitu enggak? Nah, ini boneka dari siapa gitu? Ini dari siapa ini? Beli sendiri. Iya. Enggak, ini dari siapa ya? Nah, ini dari Ima Lianda. Pak Bobby lebih sering di Bandung apa di Tasik katanya? Oke. Gua lebih sering di Tasik kalau sekarang. Kalau dulu gua lebih sering di Bandung. Jadi di Bandung sebulan, di Tasik mungkin 2 minggu. Perbandingannya kayak gitu loh maksudnya. Kalau sekarang sebaliknya, enggak, lebih sekarang. Sekarang di Tasik sebulan, di Bandung seminggu apa 3 hari, apa 4 hari. Tapi masih bolak-balik Bandung sih. Gitu guys. Jadi karena rumah gua di Tasik, dulu gua lama di Bandung tuh karena kerja kan di Bandung dan udah mulai banyak teman. Dan alasan sekarang kenapa jadi lama di Tasik, sekarang Brigif nggak bisa dipakai. Gitu. Itu alasannya, benar. Soalnya tempat latihan gua paling deket ke Brigif. Karena di Bandung itu susah buat tempat latihannya. Itu masalahnya guys. Oke, next. Next. Nah, ini masuk ke pertanyaan terakhir, Bob. Ini asli terakhir nih. Terakhir nih? Terakhir. Oke. Jadi ini pertanyaan dari @bagas _ns, bukan underscore titik ns. Oke gas. Gimana gas? Tanyain apa maksudnya? Oh, jadi gini maksudnya. Tanyain kalau lagi main enaknya di atas apa di bawah. Ini pertanyaannya maksudnya bebas lah, gimana Bobby mau jawabnya apa. Mainnya nggak tahu main apa, pokoknya jawab aja lah. Oke. Ini pertanyaannya nggak jelas dan ambigu guys. Tapi lebih enak di bawah deh kayaknya. Nah, ini di bawahnya dalam artian apa dulu? Pertanyaannya nggak jelas. Dan jawabannya pun nggak jelas. Jawabannya pun nggak jelas. Yang gitu salah siapa pertanyaannya nggak jelas. Di Ya, bawah aja. pokoknya di bawah aja. Di bawah aja. Kan ini nggak ada pertapa, jadi ya nggak jelas lah pertanyaan. Jelas lah pertanyaan. Dan itu pertanyaan terakhirnya itu nggak jelas banget. Nggak jelas Nah, ya. Oh ya, mungkin ini terlalu kepanjangan biar gua aja yang ngobrol. Q&A-nya mungkin segitu aja. Next mungkin ada di channel gua Q&A juga, dan untuk pertanyaan yang udah ditanyain di Supermota mungkin gua nggak akan jawab lagi di channel gua nantinya, nggak bisa gua jawabin semua juga. Nah, sebelum ditutup mungkin gua pengen Ipeng sendiri yang nanya ke gua untuk di channelnya Supermota ini. Tapi sebelumnya gua pengen nanya juga ke dia gitu loh guys. Jadi gini, gua yang nanya ke dia, gua itu kayak gimana gitu. Jadi sosok Bobby Stunt Rider mau gini, anjir gua bingung guys. Jadi untuk Bobby Stunt Rider sendiri sebenarnya itu bukan gua juga, tapi itu termasuknya apa ya, YouTube gua atau corporation gua gitu. Bobby Stunt Rider itu corporation gua lah, perusahaan gua lah gitu. Nah, untuk gua nanya ke Ipeng atau ke Supermota sendiri, gua itu Bobby Stunt Rider itu di mata Ipeng atau di mata Supermota gimana sih gitu, positif negatifnya kalau bisa gitu. Dan kegunaan atau manfaat untuk Supermota gimana, hal yang paling menyebalkannya gimana gitu menurut pendapatnya Supermota untuk Bobby gitu. Ayo. Kalau Bobby Stunt Rider itu di mata gue, dia dia seorang sahabat
bukan teman ya, sahabat. Oh, jadi harus dibedain teman sama sahabat. Terus kegunaannya siap. kan tadi nanya kegunaannya. Manfaat. Manfaat. Ya, kegunaannya banyak banget kalau buat Supermoto channel. Iya. Jadi Bobby itu bisa dijadiin buat bahan pansos. Karena channel gue bisa naik sampai 8.000 itu gara-gara Bobby Stunt Rider. Alhamdulillah. Tepuk tangan lu buat Bobby Stunt Rider. Terus apa lagi pertanyaannya? Iya itu doang. Terus Bobby itu ya udah sih intinya gitu. Udah gitu doang buat ngejelasin siapa Bobby di mata. Ya, jadi Bobby itu seorang sahabat. Ya, jadi orangnya kayak gimana? Orangnya tuh kayak gimana? Seorang Bobby itu orangnya ya. Bentar guys, dia tuh tadi bilang ke sahabat, coba sahabat kayak apa yang nggak tahu sifatnya. Dia mikir loh, Bobby itu orangnya kayak gimana katanya. Gimana? Jadi Bobby itu panas bro. Jadi orangnya ya baik. Oke, baik. Baik hati dan tidak sombong. Ya pokoknya the best. Udah lah gitu aja nih, ini nggak jelas nih jawabannya nggak jelas. Oke, sekarang pertanyaan Supermoto deh buat gue deh. Nah, gue balikin lagi aja pertanyaannya. Oke. Di mata Bobby bukan Supermoto lah, pribadi gue nya seperti apa? Oke. Jadi ini mungkin untuk menutup Q&A kali ini ya. Ya, untuk penutupan kali ini. Untuk penutupan Q&A dari Supermoto untuk gua berarti sekarang di mata gua Ipeng itu kayak gimana? Gimana guys ya? Banyak banget sebenarnya. Sebenarnya banyak banget mungkin. Ipeng atau enggak gua nggak bawa Ipeng nih, Ipeng sama Supermoto deh. Nah, boleh lah. Oke, untuk Ipeng sendiri, gua dulu sempet gimana ya, dia kan dulu jago guys, dia dulu jago, gua ngehargain dia. Dulu berarti sekarang? Sekarang mah biasa aja. Skill menurun gara-gara vlog. Skill menurun, tapi dia emang best lah guys. Dia Ipeng itu di Indonesia dia dikenal lah di freestyler lain gitu. Gua ngehargain dia gitu, dia baik dan nggak neko-neko juga orangnya. Terus dia juga banyak berjasa juga ke gua, karena gua tiap ngebengkel tuh di Ipeng tahu jadi gitu, walaupun harganya nggak banyak yang dikurangin guys. Nggak tahu dia tahu gua banyak duit, nggak tahu gimana, tapi ya kan namanya bisnis itu bisnis. Oh, bisnis. Nggak ada namanya sahabat. siap. Tapi ya yang penting emang hasilnya itu emang bagus guys. Jadi sekalian promo juga sedikit mungkin buat dia. Rekomen untuk mau modif motor, apalagi kalian yang males, yang tahu beres, ya tinggal ke Supermoto aja, karena ya motor-motor gua juga dimodif di sana. Jadi itu penting juga untuk gua sendiri, itu penting juga bengkel kayak gitu gua cuma tahu jadi sekarang beres gitu. Dan untuk sisi yang tadi mungkin sisi pansos, panja sosial, gua sendiri sih nggak masalah ya, mau Ipeng, mau divisi baru, mau Dapin, mau siapapun ya. Pansos sih mungkin pansos, tapi gua nggak pansos ya. Oke, come on gitu loh. Ya jadi gue tambahin. Jadi dia juga ngerangkul para pemula ya, YouTuber pemula kayak ya gue juga pemula, David Topeh, dan kalau Denny sama Andy nggak usah disebutin lah, dia udah gede lah. Udah gede tapi tetap aja pansos sama Bobby. Nggak ngerti. Ya jadi Bobby kalau dia ngerangkul. Jadi orangnya nggak sombong, nggak kayak vlogger yang udah terkenal. Nggak usah gue sebutin karena gue juga nggak kenal sama mereka. Siap. Ya intinya Supermoto keren lah guys. Supermoto atau Ipeng keren buat gua. Dia juga di dunia vlog, di dunia YouTube-nya dia ada niat dan ya sebenarnya berkat usahanya dia juga gitu, bukan cuma panja sosial doang. Dia emang ada skill, ada kemampuan, ada kemauan juga di dunia YouTube, dan keren, dan itu tetap harus dilanjutkan. Iya pasti dong. Jadi semoga gue bisa nyalin Bobby, subscribernya Bobby. siap. Amin. Doain aja guys. Aminin dulu aja. Oke, mungkin cukup segitu dulu Q&A-nya. Maaf kalau nggak semuanya disebutin karena pertanyaannya rata-rata semua sama. Dan ntar kalau begitu gue ngedit, ntar gue tampilin namanya. Semuanya gue tampilin namanya. Oke, mungkin cukup segitu. See you next video guys. Bye-bye. Bye.